Halo anak-anak, ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pidato persuasif. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mampu menentukan struktur dari teks pidato. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif itu sendiri merupakan bagian dari eksposisi yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Bagian-bagian pidato itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Bagian pendahuluan itu berisi sesuatu hal yang mampu merebut perhatian audiensi. Jadi, kita harus bisa membuat audiensi kita fokus untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, ada hubungan dengan audiensi. Jangan lupa lakukan komunikasi dengan mereka. Jangan sekedar membaca saja, tapi kita harus ada interaksi dengan mereka. Yang ketiga, harus ada kelayakan. Nah, kita harus layak dan profesional. Jangan sampai, ini penting ya, jangan sampai orang lain yang mendengarkan apa yang kita sampaikan merasa ragu-ragu. Jadi kita harus meyakinkan mereka. Yang keempat, kita bisa menyebutkan tujuan atau harapan kita mengapa kita melakukan pidato tersebut. Yang berikutnya, pidato di dalam bagian pembukaan itu berisi salam pembuka, penghormatan, ucapan syukur, dan juga menyampaikan hal apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua adalah isi. Isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan untuk meyakinkan atau untuk mendukung pandangan kita. Nah, jadi isi pidato harus meyakinkan. Yang berikutnya adalah penutup. Penutup berisi simpulan dan juga harapan. Nah, di dalam penutup jangan lupa sampaikan salam penutup dan juga ucapan maaf dan terima kasih. Nah, kita sekarang masuk ke dalam pembukaan. Di dalam pembukaan, yang pertama ada salam pembuka. Salam pembuka itu bisa Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kalian mau menggunakan yang mana. Yang kedua adalah penghormatan. Penghormatan, kita mulai dari jabatan yang paling tinggi, kita gunakan yang terhormat. Setelah itu baru yang kami hormati. Jabatannya lebih rendah. Dan yang terakhir adalah dan teman-teman yang saya banggakan, itu yang sama dengan kita. Misalnya, yang terhormat Kepala SMP Terpadu Ma'arif Gunung Preng, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Terpadu Ma'arif Gunung Preng, dan juga teman-teman kelas 9 yang saya banggakan. Yang ketiga ada ucapan syukur. Jangan lupa kita menyampaikan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam sebuah acara. Contohnya bisa kalian baca di situ. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Wasana Warsa SMP Terpadu Ma'arif Gunung Preng. Misalnya seperti itu. Yang berikutnya, hal yang akan disampaikan. Nah, apa yang akan kalian sampaikan dalam pidato tersebut? Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan pidato dengan tema atau kalian pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit kesan saya selama sekolah di SMP Tema, itu juga bisa. Nah, sebenarnya bagian isi itu berisi tentang hal apa yang ingin kita bicarakan, tetapi di sini saya tidak mengulas secara detail untuk isi karena di dalam isi itu pasti ya tentang apa yang ingin kita sampaikan. Yang penting juga di sini adalah penutup. Penutup berisi simpulan. Simpulan jadi hal dari pembahasan isi atau mengulas kembali apa yang kita sampaikan di dalam isi. Harapan
Nah, di sini harapan itu adalah hal yang diharapkan. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah permohonan, maaf, dan ucapan terima kasih. Gunakan kalimat yang efektif ya, gunakan sapaan. Jangan pernah menggunakan katanya. Misalnya, sekian dulu pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara, saya ucapkan terima kasih. Itu cukup, tidak perlu kalian mohon maaf sebesar-besarnya atau terima kasih sebanyak-banyaknya. Itu tidak perlu kita sampaikan. Cukup mohon maaf apabila ada kekurangan atau kami ucapkan terima kasih. Itu cukup. Dan juga jangan sampai kalian menyampaikan atas perhatiannya. Nya di situ siapa? Itu harus kalian sebutkan. Hal ini bertujuan untuk menghormati hadirin yang menyaksikan kalian. Yang berikutnya adalah salam penutup. Salam penutup ya bisa kalian menggunakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau waalaikumsalam atau selamat pagi dan yang lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas struktur isi pidato persuasif. Yang pertama ada pernyataan posisi. Pernyataan posisi itu adalah pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, kalian membahas tentang isu lingkungan. Kalian sepakat untuk melakukan penggunaan barang-barang yang tidak sekali pakai, misalnya penggunaan kantong belanja. Nah, di situ posisi kalian di mana? Kalian sependapat atau menolak? Silahkan di situ kalian mengambil posisi. Kalau kalian setuju, maka kalian harus memberikan alasannya apa. Nah, itu masuknya ada di dalam tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan. Contohnya, bukti pakar, bukti narasumber, atau informasi statistik. Itu bisa berupa data-data. Yang kedua, argumen harus meyakinkan, disertakan fakta pendukung. Bisa berupa tabel, data, dan yang lain sebagainya. Atau foto, itu juga bisa sebagai pendukung yang mampu meyakinkan pendengar kalian. Yang pertama, kalian harus lakukan itu mencari sumber yang jelas. Jangan hanya katanya, tetapi harus dari narasumber yang jelas. Siapa narasumbernya itu harus jelas. Yang berikutnya adalah urutan argumennya bebas. Tidak perlu ada aturan-aturan yang pasti, tetapi bebas. Yang penting aturannya di situ argumen kalian itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya adalah gagasan utama berkaitan dengan paragraf sebelumnya dan juga paragraf setelahnya. Jadi harus saling berkaitan. Yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Kalau tadi kalian menyepakati penggunaan kantong plastik itu tidak yang sekali pakai, tapi yang bisa digunakan lagi, atau membawa kantong belanja dari rumah. Nah, di dalam penguatan pernyataan posisi, kalian harus menonjolkan kembali argumen tersebut. Yang berikutnya, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utamanya. Jadi kalian harus menguatkan di situ. Kalian memberikan contoh-contoh kalau kita menggunakan kantong plastik yang sekali pakai, maka nanti akan menjadi sampah yang menumpuk dan lama-lama menjadi gunung sampah. Argumen dikembangkan secara logis didukung dengan bukti. Nah, kalian bisa mendukung buktinya dengan melampirkan foto atau dari data-data yang kalian peroleh dari berbagai narasumber. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini model pidato persuasif Seven Suzuki. Pendahuluannya, halo, nama saya Seven Suzuki, berbicara mewakili ACO. Nah, di situ kalian bisa baca, ini ada di buku kalian halaman 40 sampai 43. Di situ bisa kalian lihat, bisa kalian baca.
Nah, di situ ada inti repetisi, pernyataan empati itu yang seperti apa. Misalnya, apakah Anda sekalian harus khawatir terhadap masalah-masalah kecil ini ketika Anda sekalian masih berusia sama seperti saya sekarang. Nah, berarti kita menempatkan pada posisi orang lain. Nah, di situ silahkan dibaca lebih lengkapnya ada di halaman 40 sampai halaman 43. Oke, sekian dulu pembelajaran kita tentang struktur isi pidato persuasif. Terima kasih, selamat belajar.